Pemirsa, sebelum kita memulai dialog untuk segmen kali ini, kita akan kembali menyapa rekan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat bersama Francisca Rati. Ya, Rati, kembali kami akan mengupdate seperti apa persiapan detik-detik menjelang dimulainya sidang lanjutan di Ruang Cakra. Baik Cakri dan juga pemirsa, saat ini kami memang masih menunggu dimulainya sidang lanjutan pengajuan kembali terhadap ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun untuk informasi terbaru kami mendapatkan jadwal agenda sidang yang semula akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapan dari ke-6 terpidana dalam pengajuan PK kali ini, kami sudah bersama dengan tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana dan kami akan berbincang di sini bersama Bang Edward Gultom yang merupakan perwakilan dari tim Pradi yang merupakan tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana. Halo Bang Edward, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana persiapan untuk pagi ini Bang terkait kontra memori PK yang nantinya akan dibacakan oleh JPU seperti apa Bang? Ya, hari ini sebetulnya kalau di PK kan nggak dikenal kontra memori, yang ada adalah pendapat jaksa atau pendapat termohon, bahwa pendapat termohon ini akan menguraikan nanti kemungkinan besar ya menanggapi tentang memori peninjauan kembali yang kita sampaikan pada sidang terdahulu gitu. Baik, harapannya seperti apa Bang dari tanggapan JPU nanti? Kalau harapan kami ya dia akan menanggapinya, pendapatnya itu akan proporsional saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nggak terlalu masuk ke pokok perkara, tapi masuk ke syarat-syarat formalnya aja. Untuk persidangan selanjutnya tentunya kan dari tim kuasa hukum sendiri sudah mempersiapkan dari saksi maupun bukti-bukti baru yang nantinya akan diungkap dalam persidangan kali ini. Bagaimana persiapan terkait bukti-bukti baru tersebut? Kami sudah sejak lama sebelum mengajukan memori peninjauan kembali sudah mempersiapkan saksi-saksi, novum maupun keterangan-keterangan saksi lain yang kita juga bawa menjadi alat bukti baru ya, keterangan keadaan baru gitu. Dan kita sudah siapkan seperti surat itu, ada novum surat itu kurang lebih ada 3, sementara keterangan saksi itu lebih dari 10, dan saksi yang akan dihadirkan itu lebih dari 39, sementara keterangan ahli itu kita akan bawa mungkin kurang lebih 10 orang lah ahli. Apakah ada yang bisa digarisbawahi terkait keterangan saksi, siapa yang bisa menjadi salah satu kunci yang bisa terungkap untuk bisa akhirnya nanti mengubah pendapat hakim terkait PK ini? Sesungguhnya ada hakikatnya adalah semua saksi yang kita hadirkan adalah semua kunci ya. Hakikatnya semua kunci kan. Karena mereka tuh masing-masing ada yang bisa menjelaskan tentang soal alibi pelaku, lalu ada yang menjelaskan tentang itu apa kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan. Jadi semua sesungguhnya adalah kunci. Karena kelihatan sebagaimana diterangkan oleh kawan-kawan terdahulu kan di dalam putusan ini kan banyak kejanggalan itulah yang akan kita buktikan pada persidangan ini. Kalau bukti-bukti sendiri, apakah ada bukti-bukti baru yang nantinya akan menguatkan dalil-dalil dari keterangan saksi nantinya? Ya, bukti-bukti baru itulah yang bisa berupa keterangan saksi yang baru, yang belum pernah diperiksa sebelumnya, yang kemudian adalah keterangan bukti surat yang kita akan ajukan. Kira-kira ada kurang lebih 3 surat ada. Baik, ini ke-6 terpidana, apakah rencananya nanti akan dihadirkan langsung di persidangan ini? Bagaimana infonya, Bang? Ya, kita berharap bahwa setiap kali persidangan sampai persidangan ini berakhir, 6 terpidana itu akan hadir. Ya, harapan kita begitu ya. Baik, apakah sejauh ini dari tim kuasa hukum sendiri, apakah sudah melihat atau mendengar bagaimana dengan kondisi kesehatan mereka atau bagaimana dengan kesiapan mental dan juga fisik tentunya untuk mengikuti jalannya persidangan nanti ke depan? Mereka sebetulnya kalau mental luar biasa lah siapnya kan, karena mereka antusias sekali karena ada harapan baru bagi mereka. Dengan adanya PK ini ada harapan baru bagi mereka untuk terbebas dari pidana seumur hidupnya. Jadi mereka sangat antusias, sangat semangat, dan secara fisik pun kita lihat mereka semenjak dipindahkan ke lapas Kesambi ini, itu berat badannya nambahnya tambah berat lah, nampaknya kelihatan terlebih nyaman lah mereka mungkin di sini ya. Gitu. Dan lebih mudah juga untuk dikunjungi oleh anggota keluarga begitu ya. Apakah itu menjadi salah satu hal yang memperkuat mental mereka begitu dengan adanya kehadiran keluarga seperti itu? Iya,
Betul, selain dukungan dari para pengacara, tentu yang paling diutamakan ada dukungan dari keluarga. Dan dukungan keluarga ini bisa sangat intens dilakukan karena jarak antara rumah, keluarga dengan penjara Kesambi itu relatif dekat dan tidak berbiaya mahal gitu. Berarti sejauh ini informasinya bahwa ke-6 terpidana dalam kondisi sehat begitu ya, dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan. Iya betul, betul sekali, betul. Baik, Bang, ini kan diinformasikan bahwa tim kuasa hukum setiap persidangan ada 25 orang. Apakah keseluruhannya dihadirkan? Ya hadir. Karena sebetulnya ke tim kuasa hukum ini totalnya kan sekitar 115 ya. Lalu kita berbagi lah. Jadi masing-masing ada 25 orang. Jadi semua kuasa hukum itu ikut bisa menghadiri dalam persidangan, berbagai persidangan, hanya ada penjadwalan saja lah. Sekalipun ada beberapa yang masih tetap gitu ya, tapi ada penambahan-penambahan. Tapi totalnya 115 itu akan hadir. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar 115 ini serius menghadapi persoalan ini. Baik, terakhir Bang, bagaimana harapannya nanti selama persidangan ini selanjutnya ke depannya, baik dari saksi maupun bukti-bukti yang akan dihadirkan dan juga mungkin dukungan dari keluarga dan juga harapan untuk terpidana sendiri seperti apa nanti? Ya, ke depannya ya mudah-mudahan bahwa semangat itu tetap terus, optimisme terus kita bangun supaya pada akhirnya kita berharap apa yang kita harapkan bersama-sama dengan keluarga maupun terpidana itu bisa terwujud dengan baik. Ke-6 terpidana atau 7 terpidana bersama Sudirman itu terbebas dari penjara seumur hidup. Ada koreksi dari Mahkamah Agung khususnya dalam PK ini untuk mengoreksi putusan yang sudah inkrah. Berarti dari tim kuasa hukum sendiri optimis apakah majelis hakim akan mengubah keputusannya dan menerima hasil PK ini? Sangat optimis gitu. Kita mohon doa dukungan lah dari masyarakat, kita mohon doa dukungannya supaya optimisme ini bukan cuman sekedar optimis, tapi ada dukungan juga dari doa-doa masyarakat dan doa keluarga lah. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Edward Gultom dan juga seluruh tim kuasa hukum yang sudah hadir di persidangan. Dan begitu Cakri dan juga pemirsa, kita masih menantikan dimulainya sidang lanjutan peninjauan kembali terhadap ke-6 terpidana ini yang rencananya dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bisa kami rangkum bahwa tim kuasa hukum cukup optimis dengan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan sepanjang persidangan, dan dipastikan para terpidana sudah sehat baik secara fisik maupun mental untuk kesiapannya dalam mengikuti rangkaian acara atau kegiatan persidangan hingga ke depan. Begitu Cakri. Baik, terima kasih Rati untuk informasi tambahan dari ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.